Jadi metode investasi kita ada namanya Makey Investing. Jadi Makey Investing itu cek momentumnya ada nggak? Age-nya kamu punya nggak? Terus secara kuantitatif, kualitatif bagus atau enggak? Baru abis itu kalau lu mampu, sanggup, investigasi. Jadi wajib investigasi. Kita nggak pernah beli kucing dalam karung. Mau perusahaannya ada di Bangka Belitung, pergi kita ke Bangka Belitung. Perusahaan ada di Maluku, pergi kita ke Maluku. Perusahaan ada di Kalimantan, pergi kita ke Kalimantan. Karena kalau nggak jadi beli kucing dalam karung. And that's what we do as an investor. Sama kayak kita misalkan diajak invest, Ben atau Bro Fajar, kita invest yuk. Ada bengkel nih bagus, digondang dia. Pasti Kan kita cari tahu dulu kan ya. Cek, rame nggak sih jalannya? Ada nggak sih jangan-jangan kuburan lagi nih bikin bengkel? Kan realitanya kita harus lakukan itu, kalau nggak beli kucing dalam karung. Nah kita lakukan itu. Nah buat teman-teman, hal yang paling penting ya perusahaannya bagus. Nggak mesti profit di gua. Di gua nggak mesti profit. Gua pun nggak senang beli perusahaan yang bagi dividen. Sangat tidak suka. Karena artinya dia males-malesan. Lebih baik dia buka cabang lagi, ekspansi, beli mesin baru, hire karyawan baru. Jadi bisnisnya tambah tumbuh. Kita aliran capital gain. Mungkin karena kalau capital gain pajaknya rendah ya. Dividen kan ada banyak. Pajak dividen juga lebih tinggi. Jadi kita sangat excited. Kayak momen-momen sekarang ISG kita sangat happy. Kayak kemarin kan udah berulang kali gue bilang dolar bakal menguat, rupiah melemah. Banyak orang yang panik. Kita happy. Karena kita investasi di perusahaan-perusahaan yang menghasilkan duit dalam bentuk dolar. Padahal biaya-biaya dia, operasional dia, bayar gaji karyawan dia pakai rupiah. Hari ini jadi kenyataan, perusahaan ini tahun lalu mungkin cuannya nggak nyampe 5 triliun. Tahun ini harusnya di atas 10 triliun. Jadi profit. So, create a lot of opportunity lah di dunia saham. Yang penting apa tahu apa yang kalian beli. So, we have to check. Karena kita beli saham. Banyak orang fokus di harga. Salah. Lu harus fokus di bisnis perusahaan itu. Because behind every stock there is a company. You should find out what it's doing. Lu harus cek perusahaannya. So ketika market kayak crash kemarin, lu nggak akan panik. BCA jatuh ke bawah 5.500. Kita udah bikin videonya dari tahun lalu. Siap-siap ya ini bakal turun. Karena kita udah tahu sebenarnya value dari si company-nya itu. Betul. Malah gitu ketika dia jatuh ya kita beli lagi. It's time to buy gitu ya. It's time to buy. Bukan rekomendasi jual atau beli saham BCA. Contoh aja, contoh. Iya, sharing. Kita mau orang paham apa yang kamu beli. Nah realitanya nih Bro Fajar, di Indonesia banyak orang misalkan punya rumah. Lu punya rumah 2M di BSD. Lu udah beli di rumah itu, nyaman, happy gitu. Tiba-tiba ada orang datang, bro Fajar rumah lu bagus, gue beli ya 700 juta. Lu mau jual gak? Enggak dong. Kenapa bro? Loh harganya tadi 2M. Iya. Dia beli cuma 700 juta. Dia nawar 700 juta. Ya dong, BSD kan prospeknya masih... Iya prospeknya bagus. Tetangga lu bahkan jualnya 2,3. Kenapa jadi gua mau terima sih itu ya? Di IISG orang lakukan itu. Analoginya gitu. Yes. Dia udah pegang saham ini di harga 7.000. Tiba-tiba besok ada orang datang, bro gue beli ya 2.000 perak. Dijual sama dia. Kan konyol. Oke, itu berarti maksudnya juga mensimulasikan kalau mungkin harganya ada orang lihat lagi turun gitu ya. Padahal kita tahu realnya gitu. Iya, kenapa? Karena waktu dulu Bro Fajar beli rumah, Bro Fajar udah cek. Rumah gua deket sekolah internasional, rumah gua deket pintu tol, rumah gua bersih, keamanannya terjaga. Karena udah cek mengerjakan tugasnya sebagai investor rumah. Giliran beli rumah dilakukan itu. Tapi ada momen nggak Mas bahwa kejadian kayak gitu kejadian juga di pas Mas Ben investasi yang awalnya sudah bagus segala macam tiba-tiba di tengah jalan berbeda lagi tuh valuasinya. Oh ada sering kita ada. Nah itu sarannya apa tuh buat teman-teman juga? Iya makanya yang kita harus cek itu bukan ke harga sahamnya, harus cek ke bisnisnya. Kita ada cek di sebuah perusahaan mungkin teman-teman tahu perusahaan berhubungan dengan penerbangan. Itu gue beli dari harga cepet naik ke 200 terus kemudian naik ke 1.400 happy. Gue investor yang sangat happy di dunia penerbangan. And then kita lakukan yang sama juga, investasi lagi di sebuah perusahaan penerbangan. Karena gue tahu ini direkturnya bagus, orangnya jujur, bersih. Gue beli nih harga sahamnya nih. Harganya gocap kayaknya kalau nggak salah 50 berapa gitu, naik jadi 60 segala macam. Wah bagus sih gue seneng, even perusahaannya rugi. Tapi gue udah tahu dengan ada dia, ini akan berubah jadi perusahaan profit. Di tengah jalan diganti dong ini orang. Gitu. Di tengah jalan panik dong. Kita. Tapi inilah bisnisnya. Akhirnya kita keluar. Untungnya mungkin nggak nyampe 30% lah. Oke, jadi adjustment di tengah-tengah juga perlu dilakukan begitu ya. Kalau memang sudah tidak sesuai dengan skenario yang kita bikin di awal gitu loh. Karena itu salah satu faktor penting dia bisa profit. Ketika faktor penting yang namanya governance, manajemen yang bagus, tiba-tiba berubah ya lu jangan berharap skenario lu dibawa dijalankan gitu. Jadi gue nggak fokus dengan harga nggak penting. Bisnisnya gimana? Menarik ini jadi catatan juga ya teman-teman ya. Ini ada stylenya dari Mas Benny yang juga mungkin bisa
ya mungkin saja cocok untuk diaplikasikan di teman-teman semua. Oke, kalau kita ngelihat tadi, kita balik lagi ke market Mas Ben. IHSG kan kemarin juga sudah sempat menghijau begitu ya. Tapi asingnya masih mencatatkan net sell. Apakah kemudian kalau kita lihat pendorong IHSG ke depan apa lagi nih Mas Ben? Investor asingnya mau ngelihat apa lagi sih dari Indonesia? Sorry ya, gue harus mengabalkan kabar buruk nih. Waduh. Kalau menurut gue kemarin pun jatuh itu belum bottom. Belum Bottom. Jadi ini kabar buruk, sorry gue di sini mungkin teman-teman berharap gue membawa kabar baik. Ya, nggak apa-apa. Kita membawa realita ya. Jadi alert nih. Iya, jadi alert. Realitanya adalah kompetitor kita sekarang yang namanya Amerika itu lagi ada 3 tren utama. Yang pertama adalah Kevin Wirtz, orang yang gantiin Jerome Powell menjadi bosnya The Fed. Kemarin orang berharap dia menjalankan agendanya Donald Trump ngurungin suku bunga kredit. Kemungkinan besar yang akan dia lakukan bahkan adalah naikin. Justru naikin ya. Kredit. Ya. Kalau bunga naik di Amerika Serikat, orang lebih happy nabung dolar. Bunga deposito naik, ngapain nabung di saham? Udah sama ada resiko. Nabung di Amerika Serikat, nabung deposito, nabung surat utang, udah fix. Mau besok ada kiamat pun dia bayar bunga itu kan ya. Jadi kita lagi ada kompetitor. Kompetitor kita kemungkinan besar bakal naikin terus suku bunga dia. So, bukan cuma kita yang harus wajib takut sih. Semua orang bakal harus takut karena duit bakal berlomba-lomba. Larinya ke sana. Lari ke sana. Karena lumayan tinggi ya sekarang. Yang Indonesia aja rate-nya udah nggak gitu jauh tuh kalau secara. Yes. Artinya teman-teman harus siap-siap. Indonesia akan harus terpaksa naikin lagi suku bunga kredit di dalam negeri. Artinya apa? Ya kembali juga investor di Indonesia kan bisnis ya. Bisnis realnya mereka harus ngutang ke bank. Betul. Harus bayar bunga ke bank. Bebannya jadi lebih tinggi. Artinya profitnya bisa jadi minus. Investor yang aware akan hal ini bisa jadi check out. Mereka akan taruh ke yang lebih safe. Ya udah kalau gitu gua nabung juga. Gitu loh. Nah ini kompetitor kita yang paling besar. Dan kemungkinan besar itu yang akan terjadi. Amerika Serikat akan naikin suku bunga dia. Nah yang kedua, udah Amerika Serikat narik duit-duit masuk ke negara dia. Yang kedua, dialah ibu kota AI planet bumi sekarang. Dan ini yang lagi dipompa naik. Indonesia tidak punya perusahaan AI. Betul. Indonesia tidak punya perusahaan semiconductor. So yang terjadi adalah teman-teman makin banyak perusahaan-perusahaan AI. Bentar lagi by the way mau IPO ChatGPT, Cloud mau IPO, Anthropic tuh tambah banyak. Duit bakal pindah ke sana. Yang sebelumnya kita berharap orang Jepang nanti invest ke IHSG gitu kan ya. Orang dari Jerman, orang dari Cina. No, mereka akan follow the money. Karena mereka melihat itu. Trennya adalah AI. Kita nggak ada AI, ya mereka akan ke-download semua di sana. Dan itu bisa jadi tercipta the next bubble. Tahun 2000 bubble.com. Teman-teman akan saksikan bubble AI. Ketika itu semua terjadi. Apakah trennya bakal segera terjadi? I think in the next 2 or 3 years. Kita akan bubble di sana.